Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan contoh bagaimana cara mengatasi keseleo yang sudah lama. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan keseleo yang sudah lama itu dibiarkan? Ini contoh Pak Made, ya, purnawirawan dari TNI Angkatan Darat yang pernah bertugas di Seko Kabupaten Luwu Utara, datang ke Palopo dengan keluhan, ini kakinya mengecil, tidak seimbang antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini pun sudah kaku di sini. Nah, penyebabnya teman-teman salah satunya adalah karena pernah keseleo. Nah ini bunyi ya. Ini bunyi ya. Nah, kedengaran jelas bunyinya. Ini pernah keseleo. Nah, teman-teman bisa mengikuti cara menghilangkan bunyi ini ya. Ini bunyi-bunyi ya. Nah, ini saya cuma gerakkan begini teman-teman, ini bunyi-bunyi. Nah, oleh karena itu saya berharap teman-teman mau membagikan video ini karena ada begitu banyak cedera engkel yang tentunya bisa mengakibatkan sakit pada saat berjalan, betis pegal pada malam hari yang ujung-ujungnya bisa membuat saraf sumsum tulang belakang bahkan sampai ke tulang belakang itu bisa tertekan semuanya sarafnya. Jadi simak video untuk cara mengatasinya. Simak terus. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Jadi di sini kita tarik begini teman-teman. Nah, tapi relax saja dulu. Nanti dari arah belakang baru kita pijat. Ada treatment khusus yang dipakai untuk menyelesaikan keseleo seperti ini. Keseleo ini sudah menahun, bahkan sudah puluhan tahun yang lalu. Sudah puluhan tahun. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Ini kita relaksasi dulu. Jangan serta-merta langsung menyelesaikan di bagian pergelangan kaki, tetapi kita harus selesaikan dulu dari atas. Biasanya orang yang sudah mengalami saraf kejepit seperti ini itu akan mulai kaku pada otot paha, bahkan jalan pun susah, dan bahkan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Jadi kali ini saya akan membagikan treatment bagaimana cara mengatasi kaki yang pernah keseleo. Teman-teman bisa lihat cara pijatnya. Kita relaksasi dulu pada bagian otot paha dengan cara seperti ini ya. Ditekan-tekan ujung otot paha dari atas, kemudian kita tekan dari arah samping begini. Karena jika pada bagian ini bermasalah, maka lutut pun ikut sakit ya. Nah, ini sakit teman-teman yang di sebelah ini ya. Di bagian ini pasti sakit kalau kasusnya seperti ini. Nah, otot betis pun ikut ketarik ke atas. Ini kita tarik dari atas ke bawah. Tarik begini ke bawah, ditarik begini lagi ke bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini teman-teman. Bagikan kepada orang banyak supaya banyak orang yang bisa mempraktikkan dan juga banyak orang yang tahu bahwa salah satu penyebab utama saraf kejepit di pinggang adalah orang yang pernah mengalami keseleo di masa lalunya. Nah, ini dia, kita tarik. Tadi agak sakit, sekarang sudah berkurang Pak Made ya. Ini sudah berkurang. Kemudian kita tarik ke bawah. Jadi pada saat kita tarik teman-teman, ini tangan mengarah ke otot betis bagian dalam tapi masih samping belakang ya. Tarik dari atas ke bawah, tidak menekan terlalu dalam, hanya menarik saja. Kemudian kita tarik juga yang di sini. Tarik dari atas ke bawah tapi jangan terlalu keras juga ya. Jadi ini cara pijat untuk betis, cara relaksasi betis ya, bisa dipraktekkan. Dan saya berharap teman-teman, mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan bagaimana membantu orang-orang yang saraf terjepit itu bisa tersampaikan kepada orang lain dengan cara teman-teman bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kita tarik. Jadi ini cederanya udah puluhan tahun yang lalu teman-teman. Nanti bagaimana cara menyelesaikannya, ini bahkan sudah merasa bahwa
seolah-olah ini ada asam urat, padahal bantalan tulang tidak stabil, teman-teman. Nah, ini biasanya kalau orang yang mengalami seperti itu, ini sakit sekali nih, ya. Sakit sekali, Pak Made? Sakit, Pak. Sakit, ya. Ini sakit sekali, ya, di bagian ini. Nah, kita harus tekan di sini. Urat ini itu bisa menggerakkan jari-jari kaki. Kemudian yang berikutnya, ini 2 titik inti pada pijat pergelangan kaki, ya. Satu di sini. Tapi kalau di sini sakitnya berlebihan, kalau di sini sakitnya berlebihan, teman-teman pindah ke sini untuk menghilangkan rasa sakit yang ada pada bagian depan. Nah, sekarang caranya di sini kita tarik. Ini belum muncul, teman-teman, urat-uratnya nih. Urat di sini belum muncul. Jadi kalaupun saya tekan di sini, ini belum terasa sampai ke punggung kaki dan telapak kaki. Simpul saraf inilah yang bergeser, yang membuat jalan jadi susah karena ini tidak ketemu tuh. Belum ketemu. Nah, kita dorong lagi ke atas, baru ketemu sedikit. Nah, ini kita urai. Cara mengurainya begini, teman-teman, ya. Diangkat ke atas. Nah, jadi teman-teman, saya berbagi video ini dengan harapan metode saya ini menjadi salah satu metode yang bisa dipakai untuk membantu orang-orang yang cedera karena berolahraga, cedera pada engkel kaki, ya, kaki keseleo, yang bisa mengakibatkan saraf terjepit. Nah, ini dia, ya. Nah, ini sakit ini tuh. Nah, kita harus urai dulu yang bagian itu, kemudian kita dorong ke atas. Nih, kita dorong pelan-pelan, kita tarik, renggangkan, baru mendorong ke atas, begini. Tapi pelan-pelan, tidak boleh melakukan gerakan yang frontal dan sporadis, yang seolah-olah ingin mengembalikan posisi tulang, padahal yang ada nanti salah, teman-teman, bantalannya, ya. Jadi diikuti, yang diurai adalah urat-urat tendonnya, karena pada saat orang keseleo, rata-rata yang bergeser itu adalah urat-urat besarnya. Itu yang membuat rasa sakit yang hebat, kadang bengkak, meradang. Tapi untuk keseleo yang masih baru, jangan biasakan memijat pada bagian yang memarnya. Hanya di bagian, teman-teman bisa melihat, ini cara pijat keseleo lama, keseleo baru boleh diterapkan. Yang kita urai dulu di sini, yang kita relaksasi di sini. Karena semua ketarik pasti. Di bagian luar kita dorong ke atas supaya urat ini jadi timbul kembali ke posisinya. Jadi ini kita reposisi uratnya, teman-teman, ya. Kita reposisi urat-uratnya. Kalau sudah rileks urat-urat di sini, nanti pada saat posisi tengkurap itu gampang digerakkan, ya. Gampang digerakkan setelah selesai, ya. Pada posisi tengkurap nanti, ini sudah ada relaksasi di sini. Nah, kemudian kita relaksasi kembali seperti ini. Kalau keseleo yang masih baru, teman-teman, bengkak misalkan di sini, jangan dipijit di bagian yang bengkaknya, karena itu akan memberikan cedera tambahan, ya. Yang tadinya sudah cedera pada urat-uratnya, urat sarafnya cedera, ya, urat tendonnya cedera, itu akan menambah lagi nantinya kalau dipijit di bagian yang bengkak. Jadi tidak boleh memijit pada bagian yang bengkak. Nah, ini tadi agak menonjol, teman-teman. Ini uratnya sudah mulai muncul. Jadi nanti perlahan-lahan insya Allah rasa sakit pun akan hilang. Nah, jadi di subscribe, like, dan bagikan videonya. Jadi titik intinya kalau untuk pijat yang kaki keseleo, satu di sini, di atas sini. Tapi kalau misalkan Pak Mumin yang bengkak di sini, ya, jangan dipijit di bagian ini, tapi di atasnya saja, di sini. Nah, kemudian nanti dipijat di bagian ini. Nah, kenapa kadang-kadang ada orang keseleo, teman-teman, itu sampai membiru di telapak kaki? Itu karena pembuluh darah balik di telapak kaki tidak bekerja, sehingga cairan tertampung di situ, darah tertahan di situ. Nah, jadi kalau dilakukan dengan benar, maka akibat-akibat dari keseleo itu bisa hilang, ya, akibatnya nanti. Jadi saya sudah meyakini salah satu penyebab saraf terjepit diantaranya adalah orang yang pernah keseleo di masa lalu. Nah, ini sudah digerakkan begini, sudah mulai berkurang, dan rasa sakitnya sudah mulai berkurang, Pak Made, ya? Sudah berkurang, ya? Nah, sekarang kita tes, ya. Ini tadi bunyi sekali. Nah, sekarang ini bunyinya sudah kurang, ya. Sekarang saya pakai mikrofon, ya. Ini
sudah tidak terlalu bunyi lagi, tidak seperti di awal tadi. Nah, ini masih ada kalau didorong ke atas. Nah, itulah nanti yang akan dihilangkan ya. Itu nanti yang akan dihilangkan pada saat posisi tengkurap. Teman-teman bisa lihat nanti treatmentnya ya. Treatment untuk, nah ini yang kena nih tuh. Nah, urat di bagian ini yang kena sehingga menimbulkan urat otot pada bagian ini kaku ya. Nah, ini otot ini kaku ya. Urat-urat tendon di bagian depan ini yang mengarah ke jari kaki itu kan sangat kaku sekali. Nah, ini belum teraba urat yang di sini. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana supaya urat yang di belakang mata kaki itu muncul. Yang biasa kalau kita tekan justru terasa. Nah, ini sudah mulai sedikit ya. Nah, kita tekan di belakang. Jadi kalau di sini di depan yang sakit, yang ditekan di belakang sini. Ya, itu untuk mengembalikan, mereposisi kembali urat yang bermasalah karena keseleo yang bisa mengakibatkan sampai saraf terjepit. Nah, teman-teman bagikan dulu videonya ya. Subscribe yang belum subscribe agar video ini bisa bermanfaat di YouTube ya. Buat penonton di YouTube nanti bisa mempraktekkan bagaimana kalau ada orang-orang di sekitar mereka yang cedera pada bagian pergelangan kaki, yang tentunya kalau dibiarkan suatu hari nanti bisa mengakibatkan saraf terjepit seperti yang dialami oleh Pak Made ini. Nah, ini agak, kalau di lutut teman-teman itu pasti ketarik ototnya. Itulah yang membuat betis jadi mengecil, paha jadi mengecil biasanya untuk kasus-kasus yang saraf terjepit. Nah, jadi ini kita relaksasi dulu pada bagian ini sebelum masuk ke treatment intinya. Treatment intinya itu adalah bagaimana kita menghilangkan rasa sakit pada bagian pinggang, tetapi diselesaikannya dari penyebabnya. Sakit pada bagian pinggang itu adalah akibat. Penyebabnya adalah di pergelangan kaki, termasuk Pak Made ini. Jadi ini saya sudah mengeluarkan statement seperti itu karena dari pengalaman saya sudah menangani ribuan orang. Saya sudah pijat ribuan orang teman-teman, dan memang saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa salah satu penyebab saraf kejepit, salah satu penyebab saraf terjepit di tulang belakang adalah karena orang tersebut pernah mengalami keseleo di masa lalunya. Saya sudah menemukan ratusan pasien yang mengalami keluhan yang sama ya. Nah, ini sudah berkurang rasa sakitnya, betul Pak? Betul. Nah, ini sudah mulai berkurang rasa sakitnya teman-teman. Nah, jadi ini uratnya yang bermasalah nih tuh. Jadi ketahuan jelas ini. Nah, kita bisa meraba teman-teman di bagian ini. Jadi bagian ini digerakkan seperti ini ya. Di bagian ini kita gerakkan ke samping, kiri, kanan. Tapi gerakan tangan kita jangan lebih dari 1 cm ya. Lebih kurang 1 cm saja ya. Nah, gerakan begitu, kemudian nanti dicari urat tendon yang ada urat di belakang, simpul urat di belakang, yang kalau ditekan itu bisa terasa sampai ke punggung kaki dan telapak kaki. Nah, sekarang kita gerakkan kembali. Ini rasa sakitnya sudah mulai berkurang dan sudah tidak terlalu bunyi lagi. Sudah berkurang sakitnya Pak ya? Kurang. Sudah kurang. Nah, jadi teman-teman subscribe, like, dan bagikan. Tunggu nanti saya kasih treatment tentang bagaimana cara mengatasi keseleo. Jadi treatmentnya ya, treatment cara mengatasi keseleo yang sudah lama yang jadi penyebab saraf kejepit di pinggang. Nah, ini urat-uratnya sudah mulai muncul. Tadi ini kecil teman-teman, sekarang sudah mulai terisi ya, mulai teraliri darah sehingga Pak Made sudah merasakan rasa sakitnya sudah berkurang. Nah, sebetulnya yang bermasalah itu urat ini ya. Urat ini yang tadinya tidak teraliri darah sehingga mengakibatkan kesemutan, mengakibatkan pegal di malam hari. Jika sirkulasi darah, suplai oksigen ke jaringan tubuh berkurang, maka yang terjadi adalah kram, sakit, pegal, dan kesemutan. Nah, kita cek lagi kembali setelah kita goyang tadi di pergelangan kaki, rasa sakit di sini juga sudah mulai hilang. Betul Pak? Betul. Betul ya. Nah, ini sudah mulai berkurang teman-teman. Nanti treatment dari belakang ya, karena ini hilang total rasa sakitnya. Nanti bagaimana rasa sakit di bokong dan rasa sakit di pinggang ya, di pinggul itu bisa hilang ya.
bisa hilang dengan cara mengatasi masalah pada pergelangan kaki. Kenapa saya kasih alasan bahwa salah satu penyebab utama saraf kejepit di pinggang adalah karena pernah keseleo. Balik badan Pak Made. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Teman-teman bisa lihat kamera dari arah sana, boleh? Nanti supaya teman-teman bisa melihat ya. Ini sekarang saya tekan. Ini sakit yang luar biasa di sini. Betul Pak ya? Ini sakit sekali teman-teman ya. Nah, ini sakit sekali. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit di sini? Yang saraf terjepitnya di sini. Ini kadang sampai naik ke tulang belakang ya. Oke, sudah Pak. Oke, nah sekarang saya ingin memberikan kepada teman-teman penjelasan kenapa saya bilang bahwa salah satu penyebab utama saraf terjepit adalah karena sakit pada bagian pergelangan kaki. Ya, penyebabnya. Ini akibatnya sakit sampai ke atas di sini ya. Sakitnya di sini, di bagian ini teman-teman ya. Jadi sakit pada bagian ini itu bisa hilang kalau pergelangan kakinya sudah ditangani dengan baik. Tapi terlebih dahulu kita relaksasi seperti ini. Kita relaksasi seperti ini dulu, teman-teman. Kita relaksasi. Direlaksasi ringan-ringan, ditekan-tekan di bagian luar otot paha seperti ini. Nah, kemudian ini yang paling sakit nih, tuh. Nah, ini sakit sekali. Cuman jangan sampai salah pijat teman-teman, karena ada banyak kasus salah pijat juga yang saya temukan di masyarakat ya, orang yang sering datang kepada saya karena salah pijat di beberapa aplikasi media sosial yang saya upload. Itu ada beberapa, bahkan saya live waktu itu. Mudah-mudahan ke depan saya juga bisa live di YouTube ya, untuk mendapatkan akses live dan juga supaya saya bisa pijat orang seperti ini pada saat live, supaya teman-teman bisa belajar banyak tentang pijat refleksi dari tukang pijat terganteng. Saya Muhammad Mukmin, tinggal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, ini kita harus relaksasi juga pada bagian otot paha, karena biasanya otot paha tertekan kalau untuk orang yang keseleo pada kaki. Nah, kita tekan-tekan begini teman-teman. Sebelum menyelesaikan nanti di pergelangan kaki, teman-teman bisa kita relaksasi dulu pada bagian ini ya, pada bagian lutut, karena bagian lutut juga urat-uratnya tertekan teman-teman ya. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, kita tarik ini otot betis dulu, direlaksasi dulu pada otot betis. Intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan sakit pada bagian ini, pergelangan kaki, penyebab utama dari sakit di atas ini tadi ya. Nah, jadi penyebab utama sakit pada bagian ini adalah dari pergelangan kaki. Nah, sekarang teman-teman saya ingin perlihatkan ya, sebentar ya, cara menyelesaikan keseleo penyebab sakit pinggang. Jadi teman-teman bisa lihat ya, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya menyelesaikan ini ya. Nah, begini caranya. Jadi kalau misalkan ini kita goyang-goyang begini, biasanya ada bunyi-bunyi ya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, ini hanya menahan di bawah. Kaki saya hanya menahan, yang menekan dan merenggangkan yang bertugas adalah tangan. Kaki hanya bertugas menahan, tangan yang mengolah ya. Nah, ini teman-teman, ini sudah mulai kembali lagi ya. Sudah tidak terlalu sakit Pak? Sudah tidak terlalu sakit. Pak Made sudah tidak terlalu kesakitan. Padahal tadi jalan masuk agak pincang. Nanti setelah selesai teman-teman bisa lihat apakah Pak Made sudah tidak pincang. Nah, ini kita relaksasi seperti ini. Nah, ini saya tekuk-tekuk begini sudah tidak sakit Pak? Sudah kurang. Nah, ini sudah berkurang sakitnya. Bahkan sudah cenderung
hampir hilang ya. Betul, sudah hampir hilang. Nah, jadi teman-teman, ini cara mengatasi saraf kejepit di pinggang dengan menyelesaikan masalah yang ada pada pergelangan kaki. Jadi caranya begini. Ini direnggangkan kira-kira hanya beberapa mili saja. Kemudian ini menekan dari depan, menekan. Cuman pegangannya harus mantap, jangan ke kiri dan jangan ke kanan, lurus saja dengan posisi kaki bertugas menahan, tangan yang menggerakkan. Jadi kaki saya tidak bergerak, hanya menahan saja. Nah, kemudian setelah dipijat seperti itu, teman-teman, kita gerakkan urat yang di sini nih, yang di bagian ini ya. Gerakan urat pada bagian ini, teman-teman. Kemudian, nah, tadi tidak muncul, ini sekarang mulai terasa urat ini ya. Nah, ini sudah mulai muncul urat yang di sini, teman-teman. Yang saya maksud, kalau ini ditekan, itu terasa sampai telapak kaki dan punggung kaki. Nah, kita relaksasi seperti ini. Di bagian luarnya ya, di samping luarnya kita goyang-goyang seperti ini. Kita relaksasi seperti ini, goyang-goyang, digerak-gerakkan seperti ini. Nah, digerakkan seperti ini adalah maksudnya untuk mereposisi kembali bantalan tulang pada bagian pergelangan kaki dan bantalan tulang yang ada di lutut. Nah, jadi dua-duanya kena, teman-teman ya. Jadi bagikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan videonya. Jika ada pertanyaan seputar video ini, silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini kita tekan-tekan, ini sudah muncul. Nah, betul Pak Made ya? Ini sudah terasa ke telapak kaki. Ini sudah terasa ke punggung kaki. Tadi tidak terasa Pak ya? Tidak terasa. Nah, sekarang sudah berasa. Nah, jadi teman-teman, nanti kita cek ya, kita benahi dulu di bagian ini, di bagian pergelangan kaki. Nah, kita benahi di pergelangan kaki, kemudian kita kembali cek ya. Dicek kembali seperti ini. Ini sudah tidak terasa sakit sama sekali Pak ya? Betul? Ini sudah tidak sakit lagi, teman-teman. Nah, jadi salah satu penyebab kaki bisa jadi mengecil adalah karena orang pernah keseleo. Sekarang saya ingin cek kembali. Ini sudah berkurang sakitnya Pak? Sudah berkurang? Nah, jadi kalau masalah di pergelangan kaki sudah diselesaikan, maka rasa sakit yang ada pada bagian ini insya Allah akan hilang dan saraf terjepit bisa sembuh dengan metode pijat seperti yang saya sampaikan barusan. Nah, tetapi teman-teman, itu belum tuntas. Pada saat kita memijat, untuk menghilangkan sama sekali ya, menghilangkan sama sekali keluhan sakitnya, kita tekan begini. Tekan dulu baru memutar. Memutar ringan yang sebelah searah jarum jam dan berlawanan jarum jam ya, putarnya ke arah luar, teman-teman ya. Diputar ke arah luar seperti ini. Nah, tadi sakit sekali Pak Made ya? Sekarang sudah tidak sakit? Sudah tidak ya? Nah, ini teman-teman, Pak Made bilang bahwa ini sudah tidak sakit sama sekali. Nah, sekarang saya tekan Pak Made ya. Tadi sakit sekali Pak ya? Sakit. Sakit sekali. Sekarang sudah tidak? Tidak sakit lagi nih. Tidak sakit lagi? Nah, ini sudah hilang rasa sakitnya, teman-teman. Nah, kalau sudah hilang rasa sakit pada bagian ini, kita tinggal relaksasi pada bagian otot punggung. Cara relaksasi otot punggungnya, kita mulainya dari sini ya. Direlaksasi seperti ini. Jadi ini adalah teknik yang paling ampuh untuk menyelesaikan masalah-masalah pada sakit pinggang. Dan saya yakin bahwa salah satu penyebab utama sakit pinggang adalah karena orang tersebut pernah mengalami keseleo di masa lalu. Penyebabnya dari pergelangan kaki, dan sekarang ini sudah tidak sakit lagi, walaupun tekanannya sudah saya tambah. Sudah tidak sakit Pak ya? Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Nah, jadi teman-teman, subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang bisa memanfaatkan video ini untuk mengambil pengalaman saya, bagaimana cara saya membantu mengatasi keluhan saraf terjepit di pinggang dan saraf terjepit di tulang belakang. Karena biasanya kalau di sini tertekan,
maka perlahan-lahan ini akan mulai naik. Sakitnya menjalar sampai ke atas dan sakit ngilu pada malam hari di bagian kaki. Pada saat bangun tidur dan susah bergerak teman-teman, biasanya isi perut kayak mau keluar. Betul. Pak Made mengalami begitu? Betul. Jadi perut. kayak mau keluar itu isi perut, mengarah ke bawah, tertekan, sakit. Bahkan pada puncaknya orang kadang-kadang susah untuk balik badan. Saya sudah upload beberapa video yang memang betul-betul kenyataannya saraf terjepit itu berbahaya. Oleh karena itu teman-teman, saya berharap subscribe channel kami, kemudian bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan juga saya sangat berharap sekali pengalaman saya bisa Anda bagikan kepada orang lain untuk mendapatkan pemahaman tentang apa itu saraf terjepit, tentang apa penyebab saraf terjepit, tentang apa penyebab saraf kejepit di pinggang, ya. Dan alhamdulillah terbukti teman-teman, saya kasih tutorial sambil terapi Pak Made, alhamdulillah ini sudah tidak sakit lagi. Walaupun saya keras, ini sudah tidak sakit Pak ya? Tidak sakit lagi. Tidak sakit sama sekali. Tidak sakit sama sekali Pak ya? Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Nah ini sudah saya berulang-ulang tekan, rasa sakitnya sudah hilang. Jadi tugas Anda teman-teman yang menonton video ini, klik tulisan subscribe jika masih berwarna merah. Nah, kalau sudah berwarna hitam, silahkan tekan tombol jempol yang menghadap ke atas, klik suka, kemudian setelah itu bagikan videonya. Tapi jika ada pertanyaan seputar saraf terjepit, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab dan kasih penjelasan. Juga berikan masukan kepada kami untuk mengembangkan channel ini. Silakan kritik dan sarannya untuk membangun kami dan memberikan masukan kepada kami tentang video tutorial yang ada di channel YouTube Pijat Indonesia, channel YouTube Tukang Pijat Terganteng Sedunia. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat. Saya Muhammad Mukmin, tinggal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Selalu keliling Indonesia juga untuk memberikan pelayanan. Di antaranya adalah pijat orang yang saraf terjepit. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.